Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Komisi 9 DPR RI, beserta anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Ketua Tim Kurator PT Merpati Nusantara Airlines dalam pilot, beserta dengan anggota Tim Kurator PT Merpati Nusantara Airlines dalam pilot, rekan-rekan kami, mantan pegawai Merpati yang bisa hadir dalam rapat RDPU bersama dengan Komisi 9 DPR RI saat ini, dan rekan-rekan wartawan, baik wartawan internal maupun wartawan eksternal DPR RI. Izinkanlah kami menyampaikan sejarah singkat atau kronologi singkat terkait dengan perjalanan PT Merpati Nusantara Airlines. Izin Pak, halaman kedua, lanjut. Selayang pandang. Sengaja kami memberikan foto-foto ini supaya menjadi perhatian Bapak juga bahwa terbengkalainya nasib kami ini sejak tahun 2014, di mana pada saat itu direksi kami melakukan stop operasi, yaitu memberhentikan semua kegiatan unit bisnisnya, sehingga kami yang tadinya bisa bekerja dengan baik, akhirnya kami sangat terkejut pada saat itu tiba-tiba Merpati dinyatakan stop operasi tanpa ada persiapan sinyal aba-aba dan lain sebagainya, Pak. Sehingga kami terpaksa dan dipaksa harus bisa menerima kenyataan bahwa kami tanggal 1 Februari itu sudah tidak bekerja lagi. Walaupun itu tanda-tanda sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, gaji kami juga sudah mulai tidak dibayarkan penuh sejak bulan November 2013. Jadi ini bagian daripada sejarah upaya dan usaha kami, ikhtiar kami dalam memperjuangkan hak-hak normatif kami pada saat itu, Pak. Mulai demo di kantor ini, di gedung rakyat ini, di gedung DPR RI ini, juga demo di Surabaya, demo di Kementerian BUMN, Menko BUMN, dan Sekretariat Negara. Yaitu dalam hal ini kami mendemo presiden pada saat itu adalah Presiden SBY. Ini kami lakukan bukan karena kami tidak tidak apa Pak, kenyataannya sangat pahit. Apa yang kami rasakan pada saat itu, kami terpaksa, kami harus menerima kenyataan bahwa perusahaan kami di stop operasi. Seluruh kegiatan bisnisnya berhenti. Yang tadinya karyawan bekerja, saat itu juga kami tidak bisa bekerja lagi, Pak. Seperti itu. Ini yang bisa kami sampaikan dalam Selayang Pandang, aksi demo damai pegawai BUMN Merpati dalam menuntut hak-hak normatif ketenaga kerjaan pada tahun 2014. Selamat datang Pak Uyak Kuyak. Izin Pak, kami menyampaikan Pak. Izin. Berikutnya kami sampaikan sejarah kronologi singkat tentang perjalanan perusahaan BUMN PT Merpati Nusantara hingga saat ini. 1. Tanggal 6 September 1962 berdiri perusahaan negara bernama Merpati Nusantara Airlines berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1962 yang didirikan oleh Presiden Soekarno, Presiden proklamator kita, Republik Indonesia. Yang kedua, ini yang kami sampaikan Pak, mulai tanggalnya sudah mulai merah. Ini saya kasih tanggal merah karena di saat itu ini gambaran kesedihan, kepedihan yang terpaksa kami terima Pak. Badan Usaha Milik Negara BUMN Merpati Nusantara Airlines menghentikan seluruh kegiatan operasional bisnis penerbangan domestik dan internasionalnya atau stop operasi dikarenakan alasan keuangan. Alasan keuangan ini bisa kami sampaikan bahwa itu adalah urusan manajemen Pak ya, urusan direksi, urusan top manajemen. Kami karyawan tahunya hanya bekerja. Terkait dengan kondisi keuangan dan lain sebagainya, ya kami melaksanakan apa yang menjadi tupoksi kami sesuai dengan tingkatan level kami. Terkait dengan masalah keuangan, adanya krisis keuangan dan lain sebagainya adalah urusan direksi. Dan ini supaya kelihatan bahwa kami
tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman, tapi tiba-tiba kami dipaksa untuk tidak bekerja lagi. Ini Pak yang perlu digarisbawahi Pak. Jadi kami semua bukan sedang berhenti bekerja itu karena menjalani hukuman atau sanksi, tidak. Kami tidak pernah mendapatkan sanksi ataupun hukuman atau melakukan pelanggaran apapun Pak. Tapi karena murni ini adalah keputusan direksi pada saat itu yang menghentikan semua kegiatan usaha bisnisnya, sehingga kami kehilangan pekerjaan pada saat itu sampai sekarang. Yang kedua, tanggal 22 Januari 2015, dana pensiun dibubarkan dan dilukidasi berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor Kep 2 garing D05 garing 2015 tanggal 22 Januari 2015. Pada saat yang bersamaan, pada saat kita mulai nggak gajian Pak dari tahun 2014 Februari sampai dengan 2015, kami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam menopang hidup, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Akhirnya kami menuntut uang kami yang ada di dana pensiun. Karena sudah tidak ada jalan lagi. Kami bekerja juga belum tentu diterima, karena sebagian besar rata-rata umurnya pada saat itu sudah 45 tahun ke atas. Sehingga faktor usia ini menjadi faktor utama dalam hal kita mencari pekerjaan, tantangan mencari pekerjaan Pak. Gitu. Izin kami lanjutkan Pak. Terus berikutnya setelah kami tidak gajian, tidak mendapatkan gaji atau stop operasi selama 2 tahun, kami harus menerima kenyataan yang mana pada saat itu terpaksa, terima ataupun tidak terima, kami terpaksa menerima pemutusan hubungan kerja melalui program P5, yaitu program penawaran paket penyelesaian permasalahan pegawai yang ditawarkan oleh manajemen MNA, di mana hak pesangon kami dituangkan dalam surat pengakuan utang yang ditandatangani antara kami selaku mantan pegawai BUMN Merpati Nusantara Aren dengan Direksi BUMN Merpati Nusantara Aren. Itu terjadi pada tanggal 31 Januari 2016. Selama kami nggak gajian 26 bulan sejak November 2013, tiba-tiba kami diberitahu bahwa ini gajian tertunggak akan dibayar. Terus selanjutnya pesangon juga akan dibayar. Tapi kenyataannya gaji tertunggak benar sudah dibayar Pak, tapi pesangon kami Pak. Nah, mulainya permasalahan itu dari sini. Karena mau nggak mau sebenarnya pesangon itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik itu dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan UUK, terus Cipta Kerja juga Pak, dan aturan turunannya itu juga bahwa pembayaran pesangon, uang penggantian, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak itu dilakukan secara tunai sekaligus, dan itu kewajiban dari pengusaha dan bersifat imperatif. Imperatif dalam hal ini adalah memaksa, setidaknya harus seperti itu, dan tidak ada peluang untuk hak pesangon itu dijadikan instrumen utang. Dari mana ceritanya? Kalau begitu semua akan memperlakukan, semua akan berlaku perusahaan seperti itu. Apalagi ini BUMN Pak, Badan Usaha Milik Negara, yang seharusnya menjadi contoh utama di dalam pelaksanaan tata kelola ketenagakerjaan. Bagaimana seorang pegawai BUMN, dalam hal ini adalah Merpati Nusantara Aren yang sudah berjasa kepada negara sejak tahun 1962, harus menerima kenyataan pahit, pesangonnya dibayar dengan kertas. Pesangonnya dibayar dengan kertas Pak. Dan hal ini sangat bertentangan. Pada saat itu undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, di mana pengusaha diwajibkan untuk membayar pesangon itu secara tunai. Tidak ada instrumen dalam bentuk utang berupa surat pengakuan utang ataupun dicicil ataupun ditunda, karena ini bukan bagian daripada utangnya perusahaan. Gitu, Pak. Ini adalah hak normatif yang memang harus dilaksanakan oleh pengusaha pada saat itu, dalam hal ini adalah BUMN atau negara yang harusnya taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan. Namun demikian, kami pada saat itu bisa menerima karena kondisi terpaksa 2 tahun lebih kami tidak gajian. Bapak bisa membayangkan bagaimana kami 2 tahun lebih tidak gajian, bagaimana kami harus mencari utang ke sana kemari, bagaimana kami harus menjual aset-aset kami, bagaimana orang menagih KPR, menagih rumah, dan lain sebagainya.
Itu Pak. Jadi selama 2 tahun ini ya, ini saat ini kami sangat-sangat berharap Direktur Utama Merpati yang sebelumnya yang pada saat itu melakukan program P5 itu bisa dipanggil Pak, yaitu Kapten Asep Eka Nugraha bersama dengan tim restrukturisasi dan tim revitalisasi PT Merpati pada saat itu yang diketuai oleh Saudara Purwanto dan Aris Munandar. Kami ingin meminta pertanggungjawaban juga bagaimana dengan kelanjutan program mereka yang saya mengindikasi ini adalah bagian daripada skenario besar yang mereka buat untuk bisa lepas dari kewajiban membayar pesangon. Ini indikasi kami Pak ya, gitu. Jadi setelah itu di tahun 2018 kok ya ujuk-ujuk 2018 itu ada permohonan PKPU. Permohonan PKPU. Nah ini utang yang kemarin belum dibayarkan Pak. Utang yang kemarin belum dibayarkan tapi tiba-tiba ujuk-ujuk ada permohonan PKPU. Di mana permohonan PKPU kan kita tahu Pak, kalau kepailitan itu kalau tidak berjalan dengan baik maka homologasinya juga tidak berjalan dengan baik atau tidak dijalankan dengan baik, ujung-ujungnya adalah kepailitan. Nah, bagaimana dengan urusan SPU kami, surat pengakuan utang kami terhadap uang pesangon, yang mana dijanjikan di dalam surat pengakuan utang itu akan dibayarkan tahun 2018. Tapi justru di tahun 2018 itu yang terjadi adalah gugatan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana akhirnya surat pengakuan utang kami tersandra dengan PKPU. Tersandra dengan PKPU dan dimasukkan dalam daftar tagihan PKPU. Padahal kalau pada saat tahun 2016 hak kami dibayarkan secara lunas, secara tunai pada saat itu, di mana pada saat itu adalah putusnya hubungan kerja antara kami dengan Merpati Nusantara Land dan dibayarkan pada saat itu karena kami di PHK oleh perusahaan, maka insya Allah kami bisa mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tersebut dengan baik, sehingga ada biaya untuk menopang kehidupan kami selanjutnya, Pak. Gitu, Pak. Jadi satu yang menjadi garis bawah adalah, yang perlu digarisbawahi adalah izin Pak, kami menggarisbawahi terkait dengan pembayaran uang pesangon itu harus tunai, tidak boleh dicicil, tidak boleh dijadikan instrumen utang, dan bersifat imperatif, yang artinya ya memaksa harus begitu, perintahnya begitu, dijalankan seperti itu, tunai. Tapi kenyataannya kami sampai dengan saat ini masih berjuang terus, berupaya terus, ikhtiar terus untuk bisa mendapatkan hak kami tersebut. Izin pimpinan, itu yang bisa kami sampaikan secara umum. Selanjutnya di tahun 2018 tanggal 4 November 2018 perjanjian perdamaian atau homologasi PT Merpati Nusantara Airlines disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus PKPU. Selanjutnya, nah ini Pak, 2018 sampai 2022 krusial banget, di mana harusnya Merpati Nusantara Airlines dalam hal ini manajemen dan tim restrukturisasi dan revitalisasi Merpati itu bisa melakukan apa yang menjadi yang dijanjikan di dalam homologasi. Jadi proposal perdamaiannya seperti apa bunyinya waktu itu? Misalkan Merpati harus terbang kembali, ya dipersiapkan. Merpati harus punya armada, ya harus dicari armadanya. Merpati harus punya modal kerja, ya dicari investor strategis. Tapi apa yang dilakukan oleh direksi Merpati bersama tim RR pada saat itu, saya tidak tahu. Sementara saya yakin anggaran untuk itu pasti ada. Anggaran untuk itu pasti apa? Ada. Untuk revitalisasi dan restrukturisasi Merpati. Tapi saya nggak tahu hasilnya apa. Ujung-ujungnya yang kami tahu pada tanggal 2 Juni 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan pembatalan perdamaian homologasi PT Merpati Nusantara Airlines yang berakibat PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.
Di situ harapan kami semakin buyar, masa depan kami semakin buyar. Kami melihat keluarga kami seolah-olah nggak punya masa depan lagi, karena uang yang kami harapkan ternyata semakin jauh dari kenyataan, semakin jauh menjadi mimpi-mimpi. Ini kami berharap izin Bapak pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, kiranya izin Bapak kami bisa dibantu, ditolong, diberikan perhatian Pak terkait dengan permasalahan ini. Semoga apa yang kami sampaikan di dalam forum yang baik ini, yang sangat baik ini, sangat mulia ini, kami bisa mendapatkan sedikit kabar baik dari Komisi 9, baik dari pimpinan maupun dari anggota Komisi 9, Pak. Karena kami sudah berjuang 12 tahun ini, dan yang membuat kita miris adalah ini adalah perusahaan negara, badan usaha milik negara. Bagaimana dengan tata kelola tenaga kerjaan yang ternyata, mohon maaf, ada perusahaan swasta yang bisa memberikan lebih dari apa yang menjadi peraturan perundang-undangan, Pak. Tapi kenyataannya kita yang seharusnya dibayar dengan tunai, tidak dicicil, tidak ditunda, ataupun tidak menjadikan hal ini sebagai instrumen utang, malah itu dilakukan oleh perusahaan negara. Itu Pak. Demikian kami sampaikan.